Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pokok pembahasan kita masuk kepada manajemen sumber daya database dalam bisnis. Nah, sebelum saya menjelaskan atau sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan sesuai dengan PTT kita hari ini, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang manajemen database itu sendiri. Nah, saya rasa Anda sudah tidak lagi asing dengan yang namanya komputer, dengan yang namanya HP, hardware, software, atau aplikasi. Kalau seperti itu, Anda sudah mengenal itu semua, Anda selalu mendengar atau mungkin bahkan Anda sering berinteraksi dengan produk-produk tersebut, artinya Anda ini adalah orang yang update akan teknologi. Tidak bisa dipungkiri, kita sebagai konsumen ataupun mungkin produsen tidak bisa lagi dipisahkan dengan yang namanya teknologi, ya. Tapi pernahkah kita bertanya bagaimana cara mereka menciptakan sosmed? Bagaimana mereka menciptakan aplikasi, website, software, dan lain sebagainya. Dalam membuat berbagai macam aplikasi itu, mereka harus berinteraksi terlebih dahulu dengan yang namanya script atau coding. Ya, jadi istilahnya sebelum membuat aplikasi itu mereka harus para pemrogram ini harus melakukan program-program mereka pembuatan mereka melalui coding. Ya. Namun sebelum masuk kepada coding, mereka harus menyiapkan terlebih dahulu yang namanya penyimpanan aplikasi, di mana seluruh data akan disimpan di sana nantinya. Nah, penyimpanan aplikasi tersebutlah yang biasa disebut dengan istilah database. Apa itu database? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti, apa itu database, fungsi database, sistem yang menggunakan database, software yang menggunakan atau membuat database, dan berbagai hal nanti yang kita bahas. Bicara mengenai database itu sendiri terdiri dari dua kata, ada data, ada base. Nah, data berarti semua informasi atau fakta berupa angka, huruf, dan lain-lainnya. Sedangkan base artinya grup atau markas. Ya. Jadi secara keseluruhan bisa kita ambil kesimpulan bahwa definisi database itu bisa dikatakan sebagai sekumpulan data berupa file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama dalam media penyimpanan elektronis. Nah, media penyimpanan elektronis ini yang biasa kita sebut sebagai komputer, HP, atau hardware dan sebagainya, ya. Kenapa penyimpanan elektronis? Karena pembuatan database juga itu tadi dibuat dengan komputer. Dalam database ini terdapat beberapa hal. Ya, jadi dalam database itu ada beberapa hal. Ada nama database, ada tabel, ada tipe data dari field apa, dan ada field atau isi dari tabel itu sendiri. Nah, database kalau kita secara manual, ya, atau kita kembali ke beberapa tahun yang lampau, database itu bisa dikatakan sebagai lemari yang menyimpan dokumen data. Jadi saya contohkan, ada sebuah data, yaitu data sekolah, ya. Nah, kalau sebuah sekolah memiliki penyimpanan lemari untuk menyimpan data-data, maka data apa saja yang akan disimpan di sana? Yang pasti tentu saja data yang menyangkut sekolah tersebut, seperti nama siswa atau data pribadi siswa, data pribadi guru-guru, data pribadi karyawan, atau pegawai, kelas apa saja yang ada di sekolah tersebut, mata pelajaran apa saja yang diberikan di sekolah tersebut, ya. Nah, setiap
data ini dikelompokkan juga sesuai jenis kembali. Jadi yang contoh tadi data siswa itu ya, data siswa itu dikelompokkan dengan siswa. Semuanya di dalam data siswa itu adalah data siswa dari keseluruhan sekolah. Data guru juga seperti itu, dikelompokkan tersendiri dengan data-data guru. Ini kalau kita contoh secara manual ya. Jadi di dalam lemari itu, di dalam lemari sekolah itu tersimpan data-data semua yang terdapat di dalam sekolah tersebut beserta kegiatannya. Lalu kemudian dikelompokkan kembali seperti data siswa, dikelompokkan menjadi semua masuk ke dalam data siswa itu dikelompokkan ke dalam kelompok siswa. Data guru dikelompokkan dalam kelompok guru dan begitu seterusnya. Ya, jadi setiap dokumen berisi data-data yang saling berhubungan. Nah, data siswa nanti ini terbagi lagi ya menjadi data personal siswa itu sendiri, terkandung di dalamnya atau tercantum di dalamnya nama siswa, umur, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan sebagainya, dia di kelas berapa dan sebagainya. Begitu juga nanti data guru, pegawai dan seterusnya ya. Lalu sekarang kita mengenal penyimpanan data secara elektronis atau biasa disebut sebagai database tadi. Nah, database itu sendiri dibuat melalui perantara komputer. Tadi saya sudah jelaskan ya, dengan ada software di dalamnya. Nah, bedanya dari contoh saya tadi yang lemari sekolah, tempat penyimpanannya adalah lemari tadi ya. Sedangkan ketika masuk ke dalam sebuah elektronis, maka tempat penyimpanan database itu berupa hard disk yang di dalam sebuah komputer. Jadi kalau tadi yang saya contohkan itu di sekolah, database itu berbentuk lemari terbuat dari kayu, sedangkan kalau sudah elektronis, database itu disimpan di dalam hard disk di dalam sebuah komputer. Jadi kalau berdasarkan konsep lemari ini tadi kita sebut sebagai database ya. Lalu dokumen itu adalah tabelnya. Lalu kemudian isi dari dokumen itu seperti nama, alamat, jenis kelamin kita artikan sebagai field atau isi tabel. Oke. Nah, jadi selesai tadi database, kita masuk kepada fungsi dari database. Jadi dari konsep mengenai lemari, hardware dan sebagainya, dari konsep tadi itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa fungsi database itu untuk mempermudah kita mengakses sebuah data, menyimpan data, serta mengolah data maupun mengupdate sebuah data. Oke? Jadi itu tadi fungsi database. Lalu sistem apa saja yang sudah menggunakan database? Nah, jawabannya adalah hampir setiap sistem pasti menggunakan database. Kalau tidak ada database, maka bagaimana kita mau menyimpan data? Ya. Nah, contohnya, Anda pasti sudah pernah mendaftar sebelum masuk ke kampus kita, pasti sebelumnya mendaftar yang namanya SBMTN kalau saya tidak salah ya sekarang. Kalau istilah saya dulu itu UMPTN. Nah, dari pendaftaran ini Anda pasti sudah memasukkan data diri, alamat, nilai EPTANAS Anda, EPTA Anda, lapor Anda ya ke dalam database tempat kampus yang akan Anda masuki, yang Anda rencana masuki. Data-data tersebut telah tersimpan, data-data Anda itu nantinya tersimpan ke dalam sistem database dari website kampus itu sendiri. Nah, kalau ada yang bertanya seberapa penting sebenarnya database itu? Database ini penting sekali karena setiap pembuatan aplikasi atau sistem tergantung dari database. Tergantung dari database-nya. Hal yang utama yang harus dibuat adalah database-nya terlebih dahulu. Jadi aplikasi sebelum dibuat itu harus ada data-data pembuatannya, dan data-data itu yang
dimasukkan ke dalam database. Jadi nanti kalau sudah dimasukkan, data tersebut bisa diperbaharui atau diupdate. Data tersebut kalau memang ada yang error bisa diganti, bisa ditambahkan kalau memang ada kekurangan dan sebagainya. Bisa dilihat kembali, bisa dipelajari ulang. Itu gunanya database, menyimpan data-data yang nantinya bisa kembali dipelajari. Jadi sebenarnya ada begitu banyak rancangan database di sekitar kita. Mungkin yang sudah kita ketahui, mungkin yang belum kita ketahui. Karena jika kita lihat 90% orang-orang di sekitar kita itu sudah menggunakan yang namanya smartphone. Jadi hampir semua bisa dipastikan memiliki sosmed. Ya. Nah, dari semua sosmed tersebut, semuanya memiliki desain database tersendiri. Contoh, Instagram. Ya, jadi saat kita memasukkan data diri kita, saat kita membuat akun di Instagram, kita memasukkan data diri, kita memasukkan username, memasukkan password, memasukkan email di dalam email kita. Biasa kadang diminta juga ya email kita ketika membuat suatu akun di suatu sosmed. Nah, ini kita artinya sudah masuk ke halaman sistem database dari Instagram itu secara tidak langsung. Secara tidak langsung juga kita sudah menginput data diri kita ke dalam Instagram. Oke. Nah, kalau bicara mengenai software, database itu sendiri dibuat dari macam-macam software. Ada namanya Microsoft SQL. Ada namanya Oracle, ya. Ada Microsoft Access. Ya, jadi banyak. Oke. Nah, kita masuk ke slide. Di sana kita bisa lihat definisi dari manajemen sumber daya data merupakan aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat-alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Jadi nantinya sumber daya data ini berhubungan dengan aktivitas manajerial di dalam suatu perusahaan di dalam mengaplikasikan atau menerapkan teknologi sistem informasi. Dan ada data mengenai pergudangan, data personalia, alat-alat manajemen, dan lain sebagainya itu harus dimasukkan ke dalam database sistem informasi perusahaan. Nah, data yang terorganisir dan saling berkaitan antara satu sama lainnya merupakan atau biasa disebut sebagai basis data atau database. Sedangkan untuk mengelola dan mengorganisasikan database yang dibangun dalam suatu sistem, dibutuhkan suatu pengelolaan database yang disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system atau biasa disingkat sebagai DBMS. DBMS ini adalah software yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, diambil kembali, ya, pengaturan mekanisme pengamanan data dan mekanisme pemakaian data secara bersama. Ada mengelola sumber daya data. Jadi manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya perusahaan itu sudah akurat, sudah muktahir, aman dari gangguan yang tersedia bagi pemakai. Siapa pemakai di dalam perusahaan? Tentu saja karyawan, manajer, karyawan di bawah atau yang dibawahi oleh personalia, ataupun juga manajer tingkat atas, ya. Jadi harus data tersebut harus sudah akurat, muktahir, aman dari gangguan yang tersedia bagi pemakai. Dan kegiatan manajemen data itu sendiri mencakup yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua ada integritas pengujian. Yang ketiga adalah penyimpanan. Yang keempat ada keamanan. Yang kelima ada pemeliharaan. Yang keenam ada organisasi, yang ketujuh ada pengambilan. Jadi terlebih dahulu yang namanya data itu sudah pasti harus dikumpulkan,
ya, lalu kemudian diolah, diadakan pengujian apakah data tersebut sudah sesuai fakta di lapangan, sudah akurat, sudah lengkap atau tidak. Lalu kemudian kalau memang sudah tercapai semua persyaratan data atau informasi, maka data tersebut disimpan dan dipastikan keamanannya tidak bisa diterobos oleh orang yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki akses atas data tersebut. Ya. Lalu dipelihara. Data itu harus dipelihara karena kenapa? Yang namanya error itu bisa terjadi. Ya. Mungkin komputer rusak atau mungkin ada penghilangan data diakibatkan listrik yang error dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipelihara. Data-data harus selalu dibuka, diperbaiki, ditambah dan sebagainya. Hard disknya yang menyimpan data tersebut juga harus selalu dipelihara. Jika ada kerusakan segera dilakukan perbaikan, ya. Lalu kemudian data ini nantinya digunakan oleh organisasi atau perusahaan dan bisa diambil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan kembali. Contoh di dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, pengumpulan data ini dapat dilakukan. Jadi di bagian pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan di mana saja. Nah, bisa dilakukan di lapangan, bisa diambil dari individual, bisa melalui metode manual, ya, atau perhitungan melalui aplikasi-aplikasi. Lalu bisa melalui time studies, pelajaran atau penelitian. Bisa diambil melalui survei, bisa diambil data tersebut juga atau informasi tersebut bisa diambil melalui observasi, bisa dari kontribusi para ahli, ya. Bisa juga menggunakan instrumen-instrumen dan sensor-sensor. Contoh, ya, instrumen dari sensor-sensor itu kalau Anda ke ATM itu Anda bisa diambil data Anda secara visual melalui CCTV. Nah, itu yang namanya menggunakan sensor-sensor. Atau ketika kita kerja, ya, di instansi, sekarang itu instansi sudah menggunakan jika mau absensi bisa menggunakan sidik jari ataupun sensor mata. Nah, itu pengambilan data juga bisa digunakan dari berbagai teknologi tersebut. Lalu bisa juga menggunakan Transaction Processing System atau TPS. Nah, Transaction Processing System ini adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data pada suatu organisasi. Ya, sistem ini berhubungan langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan. Jadi kalau TPS ini kita bisa berhubungan langsung dengan data pelanggan. Yang biasa menggunakan itu seperti aplikasi-aplikasi belanja online, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Ya, lalu ada via electronic transfer dan ada juga dari web stream atau clickstream. Masuk ke sumber-sumber data. Sumber data internal. Jadi sumber data itu terbagi atas dua, internal dan eksternal. Sumber data internal umumnya disimpan dalam database perusahaan, yaitu data tentang people, product, service, dan proses. Nah, data personal adalah jadi sumber data terbagi atas 4, ya. Sumber data internal, data personal, sumber data eksternal, dan internet juga. Di internet dan komersial. Jadi sumber data internal itu adalah database di dalam perusahaan yang terdiri dari data-data people, product, service, dan proses. Sedangkan data personal adalah dokumentasi dari expertise pegawai perusahaan yang umumnya dipelihara oleh pegawai itu sendiri dalam bentuk estimasi penjualan, opini tentang para pesaing, business rules atau aturan bisnis, dan prosedur. Ya, sedangkan sumber data eksternal dapat berasal dari database komersial ataupun laporan-laporan pemerintah. Jadi kalau perusahaan itu biasanya ada laporan-laporan yang diberikan juga kepada pemerintah sebagai bentuk pengawasan langsung dari pemerintah terhadap perusahaan itu sendiri. Dan biasanya laporan itu berbentuk laporan keuangan atau operasional perusahaan. Lalu ada yang keempat, internet dan komersial database service. Data ini dapat diambil melalui internet. Jadi kalau Anda mengklik
mengklik suatu tautan mengenai perusahaan, biasanya Anda bisa mendapatkan mengenai data-data perusahaan tersebut. Tanggal berapa perusahaan didirikan, produk apa yang dijual oleh perusahaan tersebut, berapa banyak keuntungan per tahun dari perusahaan tersebut. Yang kedua, di bagian kedua itu dari pengumpulan data bagian kedua dari pengelolaan sumber daya data ada integritas pengujian. Ya, jadi integritas pengujian ini adalah integritas data yang lebih terjamin dengan menggunakan DBMS, Database Management System. Jadi masalah itu biasa terjadi di dalam DBMS ini. Redundansi yang biasanya sering terjadi. Redundansi itu sendiri adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Nah, jadi kadang-kadang karena tetap saja yang namanya data itu yang menginput adalah manusia. Dan manusia tentu saja tidak luput dari namanya kesalahan. Terkadang mungkin ada ada distorsi ketika menginput data, maka bisa jadi data yang diinput itu double ya atau berulang. Maka itu yang disebut sebagai redundansi. Nah, redundansi ini biasa terjadi di dalam database manajemen sistem perusahaan atau organisasi. Nah, ada juga masalah kualitas data seperti kesalahan dalam penulisan nama, angka yang tertukar, atau kode yang salah atau hilang. Nah, analisis kualitas data dimulai dengan audit kualitas data itu sendiri, yaitu suatu penyelidikan terstruktur mengenai ketetapan dan level kelengkapan data dalam sistem informasi. Data cleansing dan data scrubbing terdiri dari aktivitas untuk mendeteksi dan mengkoreksi data dalam database atau file yang salah. Jadi ketika ada file yang salah, yang seperti tadi berulang, salah penulisan nama, alamat, dan sebagainya, nanti ada data cleansing atau data scrubbing untuk membersihkan atau mengkoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, bisa melengkapi, bisa dengan cara mengubah nama yang salah, atau menambah, atau mungkin memformat ulang pengulangan data-data tersebut. Lalu di bagian C ada penyimpanan data. Ya, penyimpanan data adalah sistem informasi di mana data dan informasi disimpan dalam suatu cara yang terorganisir untuk penggunaan di kemudian hari. Tujuan dari penyimpanan data secara khusus diorganisir ke dalam kategori berikut. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi ada di dalam database itu ada yang namanya field, ada record, ada file, dan ada database itu sendiri. Penyimpanan data terdiri atas yang pertama adalah penyimpanan data berurutan atau sequential access storage device. Jadi penyimpanan data itu di dalam suatu organisasi yang namanya penyusunan data, dia disusun ke dalam medium penyimpanan yang terdiri dari suatu catatan yang mengikuti satu catatan lain dalam urutan tertentu. Ya. Yang kedua ada penyimpanan akses langsung atau direct storage device ya. Jadi direct storage device ini adalah cara mengorganisasikan yang ditulis tanpa pencarian secara berurutan. Oke, jadi ini kalau kita mencari data di dalam direct access ini atau pencarian langsung, kita tidak perlu cari nama secara berurutan. Contoh, mencari nama itu biasanya kalau di dalam sequential access storage device itu kita harus mencari dulu nama dari huruf pertama A dulu, lalu sampai ke H dan sebagainya. Kalau menggunakan direct access storage itu tidak perlu lagi kita mencari secara berurutan. Kita bisa langsung klik A, lalu keluarlah semua data-data yang yang dimulai dengan huruf A, atau mungkin Anda tinggal mengklik saja satu kata kunci. Nah, sudah keluar semua data yang Anda atau informasi yang Anda butuhkan. Nah, keamanan. Jadi yang namanya data itu selalu harus ada
proses keamanan di dalamnya ya. Jadi keamanan data telah menjadi bagian dari pengembangan teknologi informasi, mengingat bahwa berjuta-juta bit informasi telah diperlukan dalam jaringan komputer, terutama di internet. Masalah keamanan data dapat diklasifikasi ke dalam beberapa dimensi. Suatu situs komersil misalnya harus memenuhi persyaratan berikut. Harus ada sekresi, ada integrity, dan ada availability. Jadi Anda bisa baca sendiri apa itu sekresi di sana, apa integrity dan availability. Jenis keamanan data. Nah, kita masuk ke jenis keamanan data. Di dalam jenis keamanan data biasa dikenal dengan istilah enkripsi, firewall, secure socket layer, kriptografi, pretty good privacy. Jadi ini semua adalah cara-cara untuk mengamankan data Anda. Saya kasih contoh di enkripsi. Anda kalau membuka WA, ya, membuka pengaturan WA itu biasanya Anda temukan di sana bahwa, atau di dalam, kalau Anda baru memulai chat yang baru ya, di sana tertulis akan ada pemberitahuan tentang bahwa chat Anda ini diamankan dengan enkripsi, apa namanya istilahnya di situ. Ada tertulis ya, pokoknya tertulis di sana bahwa chat Anda ini atau semua informasi dan data-data ini diamankan dengan enkripsi dari WA. Nah, enkripsi ini adalah suatu proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak bisa dibaca. Jadi, kalau umpamanya ya Anda menulis di sana, hari ini kita mau bertemu dengan dosen. Nah, ketika masuk ke WA, ya, chat Anda itu masuk ke dalam WA, chat Anda nanti itu akan berupa kata-kata sandi. Ya, jadi tidak seperti yang Anda tuliskan. Mungkin sampai ke teman Anda dengan tulisan yang Anda pahami, tetapi ketika masuk ke sistem WA, dia akan berbentuk enkripsi atau berbentuk kata sandi. Bisa saja di sana tertulis 1, 2, 3, slash dan sebagainya ya. Itu biasanya itu yang disebut enkripsi. Jadi kalau pengamanan akun WA Anda itu baik, bagus, kuat, maka ketika ada orang yang mau menghack akun Anda, mereka tidak akan bisa membaca seperti itu. Bahkan pihak WA sendiri tidak bisa membaca dengan mudah isi chat Anda. Ya. Lalu ada firewall, adalah suatu keamanan yang bersifat seperti sebuah filter yang bertujuan untuk menjaga atau prevent agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Jadi firewall ini seperti sekat ya, atau tembok yang membatasi komputer. Ya. Apa yang dibatasi adalah dari jaringan-jaringan internet. Jadi melalui tembok api ini, karena namanya firewall, jadi melalui tembok api ini Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa saja yang bisa lalu lalang dari internet ke komputer Anda. Jadi Anda bisa menghindarkan dari virus Trojan. Contohnya, Anda bisa melindungi juga komputer Anda dari hacker atau pengguna yang tidak terotorisasi ya. Anda bisa memblokir pesan, Anda bisa memblok konten, Anda bisa membuat game online, Anda juga bisa bermain game secara aman dan nyaman, Anda bisa mengakses VPN dengan menggunakan fasilitas keamanan firewall. Lalu ada secure socket layer. Secure socket layer adalah bentuk penyandian data sehingga informasi rahasia seperti nomor kartu kredit atau kontrol autentikasinya tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak lain selain pemilik dari server itu sendiri. Lalu ada kriptografi, adalah seni menyandikan data, yaitu data tidak harus menyembunyikan meskipun kebanyakan algoritma yang dikembangkan di dunia dan kriptografi berhubungan dengan menyembunyikan data. Jadi kriptografi itu kadang kalau Anda membuat password email, ada di sana tanda mata satu ya. Kalau kita klik mata satu itu Anda bisa terbaca sandi Anda. Anda tidak mengklik, sandi Anda tidak bisa terbaca. Itu salah satu contoh kriptografi. Pretty good privacy itu sebuah perangkat lunak
Enkripsi yang didesain untuk memberikan privasi, keamanan, dan autentikasi seperti untuk komunikasi online Anda. Ada pemeliharaan data di sana cukup banyak ya ini. Jadi Anda bisa membaca sendiri apa-apa saja yang berhubungan dengan database. Nah, ada ada jenis keamanan data, ada pemeliharaan data. Nantinya juga ada bagaimana membuat basis data. Jadi konsepnya pembuatan database melibatkan 3 langkah utama, yaitu menentukan kebutuhan data, menguraikan data tersebut, dan memasukkan ke dalam basis data. Dan ini contohnya. Jadi sudah saya sebutkan tadi, kalau contoh manual ya, ada data siswa, data guru, data karyawan, dan sebagainya, data mata pelajaran, data kelas. Nah, data siswa itu juga kemudian diurai menjadi nama, alamat, umur, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Name field ya, ada Jones TA. Number field, dia masuk ke dalam perusahaan, dia dinomorkan. Lalu ada nomor penggajian, salary field. Nah, kemudian berpindah lagi ke karyawan yang lain, name field, dan begitu seterusnya. Employee record 2, employee record 3, dan sebagainya. Nah, tentu saja dalam file itu selalu ditemukan masalah-masalah. Masalah-masalah apa saja yang biasa ditemukan? Ada redundansi data atau inkonsistensi. Jadi tadi ada ya, redundansi artinya ketika data tersebut ada yang hilang atau ada yang kurang dan sebagainya. Lalu ada ketergantungan program data. Jadi biasanya diakibatkan ketergantungan program data, maka biasanya orang-orang jarang ketika memasukkan data, mereka biasanya jarang mengupdate atau memelihara ya. Padahal yang namanya data itu biasanya berubah. Seperti karyawan, kadang karyawan ada yang meninggal ya, tentu saja ada data personalnya yang berubah lagi di sana. Nah, ini kalau tidak dipastikan pemeliharaannya, maka akan ada chaos di dalam data. Data kurang fleksibel dan kurang pengamanan. Lalu ada sumber-sumber data. Sumber-sumber data itu terdiri atas karakter, bidang, dan catatan. Ada arsip. Nah, arsip ini merupakan kumpulan dari catatan yang saling berhubungan yang disebut sebagai tabel. Diklasifikasikan atas 3 macam, yaitu yang pertama menurut kegunaan utamanya, menurut tipe datanya, dan menurut umur datanya. Lalu ada struktur basis data. Jadi kalau Anda nanti KKLP, Anda masuk ke dalam perusahaan, sebuah organisasi, selalu ada struktur di sana. Struktur organisasi, struktur perusahaan. Nah, ini bentuk-bentuknya. Struktur hierarki bentuknya seperti ini, ya, seperti pohon. Sedangkan struktur jaringan lebih kompleks, masih menggunakan mainframe DMBS, database management, ya. Jadi dia struktur jaringan ini masih pengembangan dari struktur hierarki. Lalu ada struktur relasional. Struktur ini paling sering digunakan daripada 3 struktur lainnya. Berbentuk tabel-tabel yang dikaitkan dengan suatu hubungan atau relasional. Model ini banyak digunakan dalam software DBMS seperti MS Access. Struktur ini dapat menghubungkan berbagai elemen dari berbagai tabel untuk keperluan end user. Jadi struktur relasional paling banyak digunakan ya di dalam suatu perusahaan. Ada juga struktur multidimensional, struktur berorientasi objek. Nah, ada pengembangan basis data, ada perencanaan data dan desain basis data. Anda bisa lihat di sana ada data planning dan sebagainya. Lalu kemudian pembuatan model seperti ini menggunakan yang namanya entity relationship diagrams, di mana setiap model data mewakili hubungan logis dari data dan hubungan database. Nah, penjelasan mengenai ERD bisa Anda lihat di bawah. ERD merupakan model grafis sederhana mengenai macam-macam file beserta hubungannya yang terdapat dalam suatu sistem database. Penggunaan akhir dan rancang basis dapat menggunakan manajemen database atau perangkat lunak, permodalan bisnis guna membantu mereka membuat model ERD tentang proses pembelian atau penerimaan. Jadi
ketika ada produk yang dijual oleh perusahaan, tentu saja ada transaksi di sana, transaksi antara konsumen dan penjual. Nah, transaksi ini yang biasa menggunakan sistem atau model ERD ketika kita mau mengetahui hubungan antara pengguna dan perancang, ya. Jadi atau kita mau mengetahui hubungan antara pembelian dan penerimaan. Mau mengidentifikasikan berapa banyak pembelian dan berapa banyak penerimaan barang dari distributor dan sebagainya, ya. Jadi menggunakan ERD ini. Nah, ada jenis-jenis database, ada database operasional, ada distribusi basis data. Oke, nah database ini menyimpan, kalau database operasional menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi atau perusahaan. Biasa disebut juga dengan SADB atau Subject Area Database. Biasa disebut juga dengan transaksi database dan produksi database. Ada distribusi basis data, ya. Anda bisa lihat distribusi basis data di sana, dimulai dari network atau jaringan, lalu kemudian terbagi atas database manager. Database manager ini nanti semuanya, karena manager itu ada 3, ya, manager top, manager middle, dan manager bottom, ya. Nah, manajer nanti ini semua komputernya atau hard disknya akan terhubung dengan yang namanya network atau pusat utama pusat utama internet perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu biasanya bercabang, ya. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, kesemua manajernya itu memiliki akses kepada internet pusat atau internet utama perusahaan. Ada juga keuntungan distribusi database. Ada keuntungan di sana, ada juga kerugian mengenai distribusi database. Jadi Anda bisa pelajari mengenai data-data tersebut. Pendekatan sebenarnya banyak, ya, yang bisa saya jelaskan, cuma waktunya panjang kalau saya jelaskan satu demi satu. Dan itu mungkin tidak akan bisa diperkecil videonya dan tidak akan bisa dikirimkan ke YouTube. Jadi kalau Anda memiliki pertanyaan mengenai database manajemen database, ya, suatu perusahaan atau organisasi, Anda bisa langsung menghubungi saya. Paling tidak Anda sudah paham tentang apa itu database dan bagaimana database itu digunakan untuk perusahaan. Jadi database itu penting, ya, penting untuk perusahaan karena banyak yang dikelola di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ada karyawan, ya, ada peralatan, ada mesin, ada produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, ada keuangan, ada pemasaran, ada juga yang namanya transaksi dan sebagainya. Itu semua pengelolaannya, data-datanya, informasinya sangat dibutuhkan untuk setiap saat digunakan kembali, untuk setiap saat dilihat kembali, dipertimbangkan kembali, dimodifikasi, ditambahkan, dikurangi, ataupun mungkin diubah, ya. Karena semua data ini nantinya berguna di dalam pengambilan keputusan personalia, pengambilan keputusan operasional perusahaan, pengambilan keputusan keuangan, dan semuanya. Apakah kalau dari segi personalia, apakah harus ada penambahan karyawan atau tidak? Apakah karyawan tersebut rajin atau tidak? Karyawan A, B, C, D rajin atau tidak? Bagaimana kinerja mereka yang baik itu, apakah perlu dinaikkan gajinya, ditambahkan ditambahkan pesangon dan sebagainya, ya. Nah, itu membutuhkan data kinerja karyawan, produktivitas perusahaan, berapa banyak perusahaan mendapatkan profit pada tahun itu, bulan itu, hari itu semua masuk ke dalam yang namanya informasi. Informasi adalah data dan data harus dimasukkan ke dalam database perusahaan. Ya, oke. Jadi sekian dulu penjelasan saya hari ini mengenai manajemen sumber daya database dalam bisnis. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi saya melalui WA, ya.
Jadi terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.